Halo, selamat datang. Pada kali ini saya akan menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia gaib. Ya, hal-hal yang tidak masuk akal di logika kita, tapi hal itu memang ada. Hal-hal yang selalu berkaitan dengan kita tapi tidak tampak. Saya akan menceritakan pengalaman yang berjudul, bukan judul ya, saya ngasih judul hantu penunggu pohon. Jadi pada suatu ketika itu ada niatan saya dengan teman-teman saya bepergian untuk refreshing, untuk berlibur, dimana kita dengan kesibukannya masing-masing, kita pasti ingin berlibur ke suatu tempat yang menghilangkan rasa penat di otak kita. Pada suatu saat itu saya dan teman-teman sepakat untuk mau menaiki sebuah bukit, bukan gunung tapi sebuah bukit, dimana disitu ada spot untuk kita semua itu orang enam. Di situ ada spot untuk berkemah, dan memang pada saat pagi hari dan sore hari di tempat itu mempunyai nilai view, mempunyai pemandangan yang sangat indah. Di situ saya dan teman-teman saya bersiap untuk mempersiapkan keberangkatan kita. Semuanya udah siap, kita bepergian dengan menaiki sepeda motor. Dari sini, dari tempat saya bepergian itu pada kurang lebih jam 8 pagi, menaiki sepeda motor, lalu sampai di tempat itu sekitar hampir sore lah, jam 4 atau enggak jam 3-an. Di sana kami berfoto, menyiapkan tenda, menyiapkan makanan untuk malam, masak kopi, lalu melihat-lihat sekitar. Tapi yang saya curigai, tempat itu kosong. Jadi tidak ada orang yang berkemah atau mendirikan tenda di situ. Jadi tempat itu kosong, hanya ada 2 pohon di belakang, dan ada 1 pohon yang agak besar agak jauh, sekitar 30, agak jauh sih, 30 meteran lah dari tempat saya berkemah itu. Jadi saya mendirikan tenda pas di depan 2 pohon besar itu. Jadi agak jauh dari 1 pohon yang sangat besar itu. Lalu saya dan teman-teman saya menyiapkan semuanya. Setelah tenda sudah dibangun, kita bergurau seperti biasa, memasak kopi, masak makanan untuk makan malam. Lalu menjelang malam, saya punya firasat yang tidak enak gitu. Kenapa tempat ini yang harusnya ramai tapi sepi gitu? Hanya kita aja, saya dan teman-teman saya aja yang mendirikan tenda di situ. Ternyata setelah sepulangnya dari situ, saya tahu bahwa teman saya yang pernah camping di sana, ternyata bukan itu tempat atau spot untuk mendirikan tenda. Ternyata tempat itu spot yang baru. Jadi spot yang
bukan direkomendasikan oleh pengelola tempat tersebut. Tapi karena saya tidak tahu, saya cuma berfirasat aja kenapa kok sepi. Akhirnya kita ya larut dengan suasana yang senang, happy, bercerita-cerita, masak-masakan, terus minum kopi dengan udara yang sangat sejuk, ya diiringi dengan musik-musik ambience hutan yang ya sangat bahagia lah, menyejukkan otak dan menyejukkan pernafasan kita ya. Akhirnya kita larut dengan kegembiraan. Pada malam itu saya memang menginap cuma 1 malam, besoknya saya pulang gitu. Jadi malam itu cuma malam terakhir lah ya. Nah, ketika itu dibagi 2 tim, karena yang berangkat 6 orang, 4 orang masak. Ada yang masak nasi, masak tempe, ya masak sosis dan segala macamnya. Lalu 2 orang, saya dan teman saya itu membangun api unggun, maksudnya membuat api unggun. Jadi niatnya itu saya dan teman-teman saya itu bisa makan, juga bisa hangat, bisa hangat. Jadi kan di sana dingin, jadi niatnya kita makan sambil menikmati udara yang dingin dan bercampur dengan kehangatan, seperti itu. Nah, saya dan teman-teman saya kompak sudah membagi 2 tim. Saya cari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai, kayu-kayu yang sudah jatuh dari pohon-pohonnya. Sudah, teman-teman saya juga sudah masak. Tiba-tiba di situ saya dan teman saya mempunyai firasat yang buruk, maksudnya mempunyai ada pikiran-pikiran yang tidak seharusnya ada gitu. Tapi saya tidak ngomong, teman saya juga tidak ngomong. Jadi kita berdua itu cuma ya saling membangun api unggun aja, menata kayu-kayu gitu, Lalu ada suara di pohon yang jauh itu, seperti suara pintu yang ditutup. Tak, bukan pintu yang ditutup ya. Ya, kayu yang dipukul. Tak. Begitu terus. Dan yang dengar cuma saya dan teman saya yang satu ini. Yang 4 orang itu entah ya, apa karena larut dengan keasikan masak atau fokus dengan masakannya atau gimana, bau-baunya masakan yang sangat enak itu, entah kenapa 4 orang itu tidak dengar gitu. Hanya saya dan teman saya yang dengar. Terus memukul kayu tersebut, tak. Ternyata teman saya ini pemberani gitu. Akhirnya teman saya ini melempar batu untuk seperti melawan lah. Jangan ganggu kita gak ganggu kalian, seperti itu kata teman saya ke pohon tersebut. Karena saya sebelumnya tidak pernah melihat hal-hal begitu, saya tidak pernah sebelumnya, tapi saya tahu hal itu ada gitu. Lalu setelah beberapa menit kayu udah tertata dengan rapi dan teman-teman saya sudah hampir selesai untuk memasak. Saya dan teman saya itu berniat untuk menghidupkan api unggun itu. Ketika mau menghidupkan api unggun, suara itu udah hilang. Saya dan teman saya seperti ada yang menemani. Jadi bukan 2 orang, tapi 3 orang. Tapi yang satunya ini putih, hanya bayangan, tapi tidak bisa dilihat, tapi seperti lewat gitu.
jadi nggak bisa dilihat dipantengin, itu tidak bisa. Nah, saya diam, saya fokus begitu, tiba-tiba dia lewat di depan mata. Saya kaget karena saya tidak pernah melihat. Saya kaget, teman saya pun juga kaget. Lalu saya bilang ke teman saya, kamu lihat kan? Teman saya juga bilang, iya saya tahu, itu ada di pinggirmu dari tadi. Nah itu sudah perasaan dah apa ya, yang sana kan sedang asik, kalau tiba-tiba saya kaget gitu kan. Bus, gitu. Akhirnya dia bilang, udah perasaan udah mulai apa ya, mulai campur aduk sudah pada malam itu. Api udah mulai berkobar, ya mulailah perasaan itu mulai sedikit demi sedikit terkikis karena makanan udah siap. Karena saya tidak bisa menyimpan ini, sebenarnya memang tidak harus diceritakan, tapi saya tidak bisa karena ya apa ya, saya nggak mau ini jadi bukan saya sendiri gitu, sebenarnya nggak boleh sih. Jadi akhirnya saya cerita ke teman-teman saya bahwa ada kejadian ini. Akhirnya makan itu tidak enak, ngopi pun tidak seperti yang kita rencanakan. Kita ngopi di luar tenda sampai malam, tidak seperti itu akhirnya. Akhirnya kita makan dengan cepat, ngopi, langsung masuk tenda pada malam itu. Dan suara itu terdengar lagi. Ketika kita makan, suara dari pohon yang jauh itu terdengar lagi. Semakin keras. Lalu akhirnya teman saya yang memberani itu mendatangi pohon itu. Entah apa yang dia bilang, tapi yang dia ceritakan, dia bilang kalau kita tidak mengganggu kalian. Dia bilang seperti itu. Akhirnya teman saya kembali, ternyata pohon itu sudah tidak berbunyi lagi yang di jalur itu. Ini kita memutuskan untuk masuk tenda. Dan yang saya kira tenda itu besar gitu, dengan orang 6 satu tendanya tidak begitu besar. Akhirnya kita itu seperti ya kumpul banget lah, deket-deket banget lah, space-nya tidak terlalu besar kan. Agak kumpul ya, karena saya penakut mungkin, dan ada teman-teman saya juga yang penakut seperti saya juga. Akhirnya kita tidur bareng, udahlah kita bercerita gini semakin ya suasana malam itu semakin apa ya, semakin mencekam gitu. Akhirnya teman saya memutuskan untuk yang pemberani tadi, teman saya memutuskan untuk cerita hal-hal yang konyol, cerita tentang dirinya, agar teman-teman yang lain, agar saya dan teman-teman yang lain itu tidak terhanyut dengan suasana yang mencekam itu. Akhirnya dia bercerita tentang kehidupannya, bercerita tentang keluarganya, bercerita tentang ya hal-hal yang konyol yang pernah dilakukan. Itu sedikit menurunkan suasana yang mencekam itu. Akhirnya sedikit demi sedikit suasana itu mulai turun. Tiba-tiba pohon yang ada di belakang tenda kita itu seperti pindah gitu. Maksudnya suara yang tadi di sana itu pindah di pohon yang di belakang kita. Entah kenapa, atau entah karena teman saya terlalu keras untuk bercerita itu, maksudnya suaranya terlalu keras, atau karena apa saya tidak tahu. Tiba-tiba pindah di belakang. Suasana di tenda itu udah semakin kacau karena udah turun suasananya, langsung naik lagi, suasananya udah beda lagi itu. Dan kita memutuskan untuk
tidur, udah tidur aja, gak usah dipikirin, kita tidur aja. Tenda ditutup, kita memutuskan untuk tidur ya, walaupun tidak bisa, walaupun cuman menutup mata doang sih. Akhirnya kita memutuskan untuk menutup mata semua bareng-bareng. Suara itu hilang tiba-tiba, keadaan senyap, sunyi, tidak ada yang mau ngomong, padahal suara itu udah hilang. Tiba-tiba seperti ada suara injakan kaki, jadi kaki itu menginjak tanah, dek 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 dek, seperti itu. Kaki diinjak, injak terus, lalu semakin dekat dengan tenda. Jadi suara injakan kaki itu semakin dekat dengan tenda kita. Lalu teman saya, iya karena pemberani ya, dia hanya bilang itu hanya anjing. Suara itu semakin besar, udah gak usah didengerin. Semakin dekat, dan sampai di belakang tenda kita. Dek, 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 berhenti pas di belakang tenda kita. Karena teman saya pemberani, dia keluar, dia melihat tidak ada apa-apa, tidak ada hewan, tidak ada apalah suara-suara apa, tidak ada. Di situ semakin kita ingin memutuskan untuk pulang, tapi tidak bisa, karena itu udah pukul 12 atau pukul 1 malam lah. Dan teman saya kan pernah ke situ. Mitosnya di situ ada kakek-kakek yang menunggangi kudanya. Mitosnya seperti itu, ada kakek-kakek setiap malam itu menunggangi kudanya. Jadi teman saya bilang, apa itu kakek-kakeknya? Seperti itu. Jadi hantunya itu seperti itu, katanya teman saya. Ya, suasana semakin mencekam lagi. Saya dan teman-teman saya ya ingin melanjutkan tidur, tapi memang tidak bisa. Kita memutuskan untuk menutup mata lagi, merem, berniat untuk ya tidur. Kita berniat untuk bangun di keesokan harinya. Ternyata suara itu ada lagi, tapi bedanya suara itu seperti menjauh. Dan jadi besar terus mengecil dan menjauh. Entah apa, saya pun juga nggak tahu. Akhirnya pagi hari itu saya dan teman-teman saya ingin melihat apakah ada bekas injakan, karena kadang kan ada bekas-bekas injakan hewan, babi atau apa, itu pasti ada kan. Ternyata tidak ada sama sekali. Dari situ kita memutuskan bahwa untuk pulang dengan cepat. Jadi kita memutuskan untuk pagi makan pagi. Setelah makan pagi kita istirahat sejenak, dan pukul 9 atau enggak 10 pagi kita langsung pulang. Ya, dari situ saya punya kesimpulan bahwa kalau kita ke suatu tempat, kita harus tahu dulu, kita harus observasi dulu bagaimana tempatnya, dan jangan mencari tempat yang tidak direkomendasikan oleh warga sekitar atau tidak direkomendasikan oleh pengelola tempat tersebut kalau memang itu wisata. Jadi kalau kalian ingin berkemah atau camping di suatu tempat, di wisata atau di suatu tempat yang direkomendasikan oleh
pengelola atau warga lokal, ya udah di situ aja, tidak usah mencari tempat lain. Takutnya seperti itu. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.